kami perkumpulan wartawan media Kristiani Indonesia, berkajang mewartakan kebenaran dalam tuntunan mata kaki Kristus. Beruang ki majulah terus dengan pena tajammu, pakailah nurani beningmu bagi gereja dan bangsamu. Beruang ki wartakanlah kabar sukacita sang pewarta agung, agar dunia terang benderang dalam pandang sorot mata Kristus. Beruang ki jadilah saluran berkat, jadi pewarta dengan pena tulusmu, menyusuri kehidupan yang getas, merajut harapan dengan cinta Kristus. Beruang ki majulah terus dengan pena tajammu, pakailah nurani beningmu bagi gereja dan bangsamu. Beruang ki wartakanlah kabar sukacita sang pewarta agung, agar dunia terang benderang dalam pandang sorot mata Kristus, agar dunia terang benderang dalam pandang sorot mata Kristus. Meeting dengan Pak Martianto dan semoga berjalan dengan baik. Biarlah apa yang kita pelajari, jangan ada hoax. Kalau banyak berita itu belum tentu benar, karena sering kali kebenaran itu menjadi minoritas. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, apalagi kami adalah sekolah teologi, kita akan menyuarakan kebenaran walaupun kita minoritas. Nah, saya percaya dengan sarana yang boleh kita akan pelajari bersama, itu akan menjadi bekal menyuarakan suara Tuhan dengan benar. Ya. Dari NTT juga banyak kayaknya kan. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yogi sebagai Ketua STT di sini dan Pak Hasan yang telah membantu kami. Ya Pak, terima kasih dari awal ngikutin kami masukkan dalam grup. Ya, tapi ini masih perlu kita cari ya, waktu Yesus balik katanya. Jadi kembali soal penulis ya atau jurnalis yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Jurnalis ini adalah profesi yang luar biasa, mulia. Jadi bagaimana kita menangkap yang tidak terangkat. Oke, ya masih tetap begini. Boleh ya? Ini supaya kita agak terhibur sedikit. Ini akan menganggap beliau ini orang penting ya. Kalau misalnya kita anggap beliau ini katakanlah Gibran Raka Bumi Raka, bagaimana sambutan tepuk tangan? Coba. Kalau tepuk tangannya misalnya kita anggap beliau ini Anies Baswedan, bagaimana tepuk tangan? Jadi saya kira cukup dari saya, ya silakan duduk. Dan perlu dicatat juga ya, bagi pengguna media sosial, ya, ketika kita melakukan hal yang melanggar hukum di media sosial ya, itu ada konsekuensi hukum, bisa dipidana. Jadi kalau media sosial misalnya kita melakukan pelanggaran hukum atau katakanlah melanggar hal-hal yang tidak patut atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan etika moral, itu bisa dipidana atau dilaporkan ke polisi. Beda dengan media massa atau pers. Kalau misalnya ada kesalahan fatal di sebuah media, misalnya pers itu harus berbadan hukum,
harus berbadan hukum, karena itu penting. Kemudian kalau ada masalah dalam pemerintahan, apakah itu pencemaran nama baik di media massa, kalau ada masalah pemerintahan, kalau misalnya tidak ada tanggung jawab redaksi yang punya media, misalnya berikutnya begini, ya ini waktunya sebenarnya sangat pendek ya. Jadi kalau saya juga menjelaskan ini Bapak Eman tentang etika penulisan ini atau aturan main dalam jurnalistik ini 5W1H, ya 5W1H ini dalam pelatihan jurnalistik yang pernah diadakan oleh Perwamti. Mungkin suatu saat Bapak Agus juga perlu berbagi pengalaman ya dalam hal jurnalistik. Beliau ini wartawan senior di Perwamti, pernah di Koran Sentana.